Oke, jadi sebenarnya conversation kali ini aku pingin ngomongin tentang pernikahan sih. Nah, aku berpikirnya kalau aku cuman ngomongin dari point of view aku sama Paulus gitu, misalnya takutnya kita berdua sotoy gitu kan. Nah, makanya aku pingin nanya Mbak Ana nih, jadi ada standpoint yang valid dan legitnya dari seorang psikolog gitu. Ini sih Mbak yang sebenarnya agak mengganggu aku adalah narasi bahwa ketika menikah itu kita jadi kehilangan diri kita. Kita jadi orang yang bener-bener quote on quote harus berkompromi banyak karena kita ada suami. Selain kompromi soal waktu, terus kompromi soal diri kita in general gitu loh Mbak. Mungkin sifat jadi berubah, terus hal-hal lain lah, aspirasi segala macam jadi berubah. Nah, kalau menurut Mbak Ana nih, the ideal attitude yang dimiliki seseorang tentang pernikahan itu mestinya seperti apa sih? Menarik nih Gita pertanyaannya. Aku tuh belum lama bikin kelas pernikahan juga gitu bareng Mbak Prita Gozi gitu. Terus beberapa waktu juga banyak klien yang konselingnya tuh tentang pernikahan. Karena awalnya masalah anak, terus lama-lama kita jadi ngomongin tentang pernikahan itu sendiri. Itu memang kita tuh gak pernah diajarin idealnya kayak apa kan. Kayak gak pernah ada manual booknya seperti apa. Tapi yang paling aku pelajarin adalah menarik ketika statement kita katanya harus dealing sama diri kita gitu. Terus setelah menikah banyak yang berubah. Justru ketika kita menganggap menikah itu adalah satu hal yang mengubah diri kita, itu artinya kita tuh belum benar-benar siap menikah sebenarnya. Karena kalau aku pribadi merasa kita tuh kayak harus menemukan dulu reason kenapa kita mau menikah. Terus harus finish dulu sama core values yang mau kita cari dalam diri kita dulu. Once itu kita udah dapat, udah menemukan, kita tuh akan ketemu sama pasangan yang akan relate sama core values kita. Dan biasanya pasangan kita akan support gitu. Ya walaupun tidak semua laki-laki ya. Tapi maksud aku adalah ketika kita menikahi pria yang gak sesuai core values kita, jangan-jangan sebelum kita menikah tuh memang kita tuh belum bisa beres sama apa yang kita mau cari dalam hidup gitu kita. Jadi kita tuh kayak masih bingung gitu. Ibaratnya kalau kita ngomongin circle, ya pertama tuh lo tuh harus ngeberesin dulu diri kita sendiri masing-masing gitu. Apa sih yang dicari dalam hidup kita? Jangan-jangan aku tuh bingung antara mau kerja, ibu rumah tangga, terus bisnis. Jadi kayak masih kayak gitu, terus tiba-tiba ada jodoh. Aku rasa menikah adalah jawabannya. Terus nanti setelah menikah dia nyalain pasangannya, nggak ngebolehin dia ini dia itu. Padahal itu nggak dikompromikan dan sebenarnya dia belum bisa mengkompromikan itu kepada diri dia sendiri. Itu sih menurut aku. Jadi memang self concept itu adalah satu dasar ya menurut aku untuk menuju suatu ideal self. Ya memang nggak pernah ada ideal self yang terjadi kayak kita pengennya konsep dirinya begini, ideal selfnya begini, and then realitinya begini. Itu nggak pernah ada, namanya hidup kan pasti selalu gitu. Tapi at least kita tuh punya track gitu, punya milestone yang mau kita bangun. Misal ada beberapa perempuan yang memilih untuk oke, aku tuh nanti punya vision akan punya karir seperti ini, dan otomatis tuh kayak akan ketemu resonansinya sama pria-pria yang supporting gitu loh, kayak yang disesuaikan sesuai gitu ya. Iya kan gitu. Nah kebanyakan, kebanyakan satu antara mungkin waktu untuk memantapkan diri menikah itu tidak benar-benar siap. Yang kedua, prianya juga berubah. Bisa jadi loh ya, antara yang dijanjiin sebelum menikah dengan yang setelah menikah itu ada juga bisa begitu banyak banyak gitu kan. Tapi kembali lagi kita nggak bisa nyalain si cowoknya, ya gimana screeningnya kan gitu kan sebenarnya gitu. Terus banyak faktor gitu kita. Tapi kalau menurut aku menikah itu tuh nggak cuma tentang komitmen ya, tapi ada juga tentang intimacy, tentang desire kita untuk ada di deket dia terus. Terus kayak ada satu hal nih yang menarik. Aku sama suamiku tuh kayak sama-sama pernah ngobrol gitu kan. Bener ya kata teorinya Steinberg of Love gitu kan. Ada beberapa teori psikologi tentang pernikahan gitu-gitu. Terus ternyata aku tuh pacaran lumayan lama, ini jangan ditiru ya. Aku juga lama ya, sebenarnya pacaran. Lama ya. juga. Untung jadi ya kita ya. Terus ya flashback gitu tuh, kayak nggak pernah nyangka ada pada fase yang sekarang gitu. Maksudnya dalam artian ternyata tuh makin lama kita sama orang ini gitu ya, kita tuh ngerasa kayak ya bahagianya pasanganku, suksesnya pasanganku tuh ya bahagianya aku gitu. Jadi once kita ngerasa kayak misalnya istriku atau suamiku tidak bisa menemukan core values dia dalam berkarir dan dia sedih atas itu tuh kesedihanku juga gitu loh. Jadi kalau ditanya
kita harus nyari yang kayak apa sih Mbak gitu, yang bisa bahagia atas bahagianya kita sebenarnya itu. Nah, untuk mencari tahu apa yang bisa membuat kita bahagia kan itu harus set up dulu beneris ke diri kita kan. Betul. Yang akan kita translatekan kepada pasangan kita. Itu poin yang bagus dan menarik Mbak, karena salah satu concernnya aku punya juga nih, aku merasa kita nggak diberi waktu banyak gitu loh untuk kenal sama diri kita sendiri dan sebenarnya tujuan kita hidup tuh buat apa. Aku kayak merasa diburu-buru sama hidup gitu, kayak misalnya orang udah lulus umur sekian harus gini betul, gitu betul. Ya. Terus tiba-tiba kita baru aja lepas dari kandang orang tua, ibaratnya ya kerja segala macem, tiba-tiba ayo kapan mau nikah, terus kapan mau punya anak gitu. Sebagai perempuan aku rasa perempuan kayaknya lebih diburu-buru daripada laki-laki gitu aku merasanya. Iya, kan? Stigma itu ya. Betul. Dan kan sulit ya buat akhirnya manusia untuk bisa multitasking gitu. Di saat dia itu udah ada peran jadi istri, terus misalnya jadi ibu juga, terus at the same time dia menjadi peran untuk jadi dibuat dirinya sendiri, itu kan nggak semua orang bisa ngelakuin gitu. Jadi kalau aku rasa mau kita jadi ibu rumah tangga maupun wanita karir itu nggak masalah ya. Aku nggak akan mengkotakkan itu karena menurutku privilege semua gitu. Kita bekerja membantu pasangan kita buat financial itu juga privilege kita, ya kan? Kita di rumah ngurus anak, ngurus rumah itu juga privilege juga sebagai seorang wanita. Yang pasti aku sih pengennya semua perempuan itu punya satu level kesadaran yang tinggi ketika dia memutuskan untuk melakukannya. Jangan sampai ada keterpaksaan atau ketidakbahagiaan, itu sih yang paling penting. Karena begitu ibu, istri, perempuan di rumah lah ya, sebagai istri dan ibu ini nggak happy gitu ya, itu efeknya luar biasa loh kita ke emosi keluarganya gitu, ke relasi dia sama pasangan, ke tumbuh kembang anak gitu. Makanya aku rasa memang jadi ibu itu adalah proses pembelajaran yang never ending, learning process. Dan menikah juga sebenarnya kayak gitu, kita untuk dealing dengan hal-hal baru juga, walaupun kita udah compromise sama pasangan, tapi tetap aja kan kita ada challenge-nya untuk setiap fase gitu. Itu sih yang menurut aku tetap harus dibalik lagi, niat pernikahan kita apa, itu yang paling penting sih. Kalau Mbak Ana dulu kenapa decide untuk menikah? Aku tuh nikah muda gitu, aku nikah umur 23,5, tapi kayak aku di tengah S2 dan 1 tahun kemudian aku baru hamil gitu. Jadi ada waktu setahun untuk aku nyelesain tesis S2 aku waktu itu. Hidupku waktu itu tuh emang nggak tahu ya, waktu itu sih zaman aku remaja, waktu kuliah SMA aku beruntung. Udah sih. Lama banget atau baru aja remaja? Ya belum lah, baru kemarin tak. Okay. Jadi aku tuh waktu zaman itu tuh aku tuh ngerasa bersyukur loh, Gita nggak ada kehidupan Instagram gitu. Salah satunya belum ada medsos aja tuh, aku dasarnya orangnya tuh memang kayak udah curious sama hal banyak, pengen ngelakuin banyak hal. Jadi kalau zamannya sekolah tuh emang pengennya ekskulnya banyak gitu-gitu. Kenapa aku menikah? Karena hidupku tuh kayak beneran cepet banget gitu, kita apa-apanya tuh kayak tek sampai pada akhirnya tadinya aku tuh nikah harus S2 lulus, dari papaku syaratnya kayak gitu. Terus tiba-tiba suamiku ngajakin nikah di tengah S2, dia bilang pendekatan agama. Aku juga kaget tuh. Terus aku pacaran udah hampir 10 tahun gitu. Aku pacaran udah hampir 10 tahun. Ya udah, aku ngerasa ya udahlah dengan segala kompromi juga gitu. Toh suamiku waktu itu udah 4 tahun lebih tua dan teman-temannya udah pada nikah. Terus dia juga kayak support aku dan kita sama-sama punya komitmen untuk intinya kita menikah ini bukan untuk buru-buru punya anak kemudian kita gini gitu, enggak. Anak udah ada yang ngatur, tapi kita ada perencanaan juga gitu. Jadi aku harus selesaiin satu-satu tuh kuliah S2 aku. Terus kemudian suamiku juga ngejar buat profesinya, dapat gelar juga jadi notaris. Waktu itu kita sama-sama lagi ngejar mimpi gitu. Terus settle up bareng, semuanya bareng. Ya udah kayak tiba-tiba aja karena suamiku ngajak nikah, yuk, dan pacarannya udah lama. Terus kayaknya aku yakin dia adalah the one yang bisa supporting aku udah dengan cukup kenal diriku juga ya. Gitu ya udah, jadi karena memang pengen nikah gitu, kayak udah yakin aja gitu. Nggak tahu kalau ditanya alasannya apa. Iya. Baru-baru ini ada nggak hal yang baru Mbak dan pasangan pelajarin? Tiba-tiba ada hal baru lah. Banget sih. Jadi dulu itu aku pikir sebelum aku berpenghasilan dan punya pekerjaan sendiri gitu ya Gita. Jadi dulu tuh aku tuh sebenarnya sempat kayak ngerasain 6 bulan jadi ibu rumah tangga yang beneran kayak ngurusin anak waktu anak pertamaku lahir. Jadi aku baru lulus S2, beneran ijazah sekolah aku taruh di kayak lemari, terus aku ngurusin anak. 6 bulan tuh aku ngerasa kayak tidak menemukan ideal selfku gitu loh, kayak ini bukan Ana nih gitu. Terus kayak aku stres banget, aku beneran stres. Terus aku bilang ke suamiku, ini kayaknya bukan aku deh gitu. Terus dia juga ngobrol, ya ini kayaknya bukan kamu. Akhirnya itu pertama kali aku mutusin buat bikin kantor sendiri dan mulai praktek dan lain sebagainya. Sampai akhirnya 3 tahun aku kerja,
pasangan aku itu kan dia ngambil profesi sebagai notaris ya, dimana sama-sama wira swasta, dia bikin kantor sendiri dan lain sebagainya. Terus dia mengalami satu proses perubahan gitu kita. Dia hijrah tapi ya nggak yang gimana-gimana banget. Dia dapat insight, dapat hidayah untuk tidak menerima pekerjaan yang melawan idealisme dia sebagai muslim gitu. Terus aku kaget dalam artian ibaratnya dulu tuh dia mencukupi aku 5 gitu ya, tiba-tiba jadi 1, jadi 2, karena ketika dia mengambil keputusan itu finansial kita sempat berubah gitu. Betul. Terus, emang yang agak haram-haram itu lebih banyak gitu menghasilkannya. Iya, gitu ya. Tapi kan itu ketika suamiku minta izin itu aku tuh kayak ya Allah gimana ya mau jawab. Aku juga sebenarnya nggak yakin banget. Emang bener ya itu dalam agama, karena aku juga masih belajar. Terus aku cari di YouTube. Terus kayak ya udah yang aku yakini adalah aku harus nurut suami, udah gitu aja. Terus habis itu yang berubah adalah dulu aku pikir aku tuh kerja tuh untuk aktualisasi. Aku kerja tuh untuk ya uangku, uangmu uangku gitu. Tapi ternyata yang aku pelajarin belakangan ini adalah nggak bisa. Kalau kita udah nikah lagi punya anak tuh ya kita bareng-bareng gitu. Ternyata begitu aku oke mas ya udah bismillah lah ya, pasti rezeki udah ada yang ngatur. Tiba-tiba tuh kayak Allah tuh bukain keran rezekinya justru kadang-kadang dari si istri, kadang dari suami gitu. Kita nggak boleh selfish lagi gitu. Dari situlah kita punya satu pondasi yang lebih kuat. Yang paling aku kerasa adalah gini kita. Ternyata terus dia punya satu statement yang menarik relate sama values istri gitu ya. Dia bilang dia ngelihat teman-temannya dia yang udah nikah lama gitu tuh kadang-kadang suka ngebentak istrinya tuh di depan teman-teman yang lain. Kadang-kadang suka kayak cara ngomongnya tuh frontal dan kayak menganggap si istrinya ini tuh kayak bukan partner yang sejajar gitu. Terus dia bilang gini ke aku, kok aku ngamatin kebanyakan ya yang pada dibegitu-gituin tuh kok istrinya tuh maaf ya kayak yang nggak kerja ya gitu. Dia punya insight gitu. Terus dia bilang kayak gini, aku tuh dulu juga nggak yang kepikiran bakalan ngebiarin kamu kerja, tapi aku juga nggak punya pikiran buat ngurung kamu di rumah gitu. Cuma aku jadi bersyukur karena kamu kerja, ternyata tanpa disadari pikiran bawah sadarku sebagai laki-laki, aku lebih menghargai kamu sebagai partnerku gitu. Sekarang kita jadi ya as a partner, kadang aku kerja keluar kota, suamiku bisa ngurus anak karena dia lebih santai kerjaannya, tapi dia juga sebagai peran kepala rumah tangga, dia juga tetap memberi nafkah gitu. Jadi ada konsep yang berubah dalam pernikahan kita yang dulu kita pikir hanya intimacy dan komitmen. Ini kayak ada satu hal baru, yaitu melakukan sesuatu aktivitas yang mungkin kita bisa tuker-tukeran gitu as a partner. Iya, kayak kalau di Smackdown tuh tag team gitu loh mbak. Karena aku suka nonton Smackdown gitu. Cantik-cantik nontonnya Smackdown. Itu sih kita yang aku paling pelajarin tuh itu. Seru. Semoga ya, doain ya. Semoga. Iya, soalnya aku ngeliat tuh keluarga Mbak Ana tuh kayak kompak gitu. Amin. Berempat itu semua empat-empatnya hadir gitu loh. Dan menurut aku penting juga sih untuk pertama tumbuh kembang anak. Nih aku soto ya. Betul. Tolong dikoreksi begitu. Tumbuh kembang anak, tapi penting juga buat si perempuannya dan laki-lakinya sebagai individu untuk juga tumbuh juga gitu loh. Yes, betul banget, karena memang menurut aku ya anak yang tumbuh dengan optimal dalam tumbuh kembangnya itu adalah dari emosional dan kematangan diri ayah dan ibu. Nggak bisa bilang ibu doang, tapi ayah juga gitu. Jadi kalau aku pengen pesen ke teman-teman yang baru mau menikah atau di awal-awal pernikahan, pantaskanlah dirimu, baru kamu akan dapat pasangan yang pantas. Dan proses menikah itu adalah saling memantaskan diri, supaya kita tuh nggak berharap pasangan kita melengkapi kita saja, tapi kita sama-sama melengkapi satu sama lain dengan memantaskan diri itu tadi sih. Mantap. Itu closing statement aja kali ya, bagus soalnya. Oke, baiklah. Oke, kalau kayak gitu makasih ya Gita. Mbak Ana. Sama-sama Gita. Semoga sharingnya bermanfaat ya. Amin, bener. Semoga yang nonton nih bisa banyak dapetin pelajaran-pelajaran gitu kan. Jangan lupa subscribe ke channel Mbak Ana. Oh iya, Analisa Channel. Aku terinspirasi bikin channel tuh gara-gara Gita loh, serius. Ini ya, dengerin Gita beropini. Opininya itu tuh kayak suka out of the box dan menginspirasi gitu. Terus kayak kenapa aku nggak berani coba bikin ya yang berbau psikologis. Aku sempet DM kamu kan. Aku bikin channel. Dan tapi seru aku ternyata. Seneng loh. Akhirnya banyak orang yang bikin video YouTube terus videonya tuh bagus dan bermanfaat gitu. Emang ini udah saatnya kita melawan tidak berfaedahan dengan berfaedahan gitu, daripada kita misu-misu kan. Oke, kalau gitu teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.